Orang itu sampai dikatakan fix dan confirm sebagai pecinta dunia secara sah dan meyakinkan. Kewajiban dia ketika mencari dunia itu, maka dia menggunakan porsi yang berlebihan sampai kewajiban-kewajiban pokok yang harusnya dia lakukan dan dia kerjakan itu dia tidak kerjakan. Dia nyari duit, tapi kewajiban pokoknya itu dia tinggalkan. Ngajarin anak agama, dia pernah diajarin anaknya agama. Maaf ya, sampai kemudian kita dapati ada seorang anak tidak pernah menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking bapaknya di masjid. Kenapa? Bapaknya itu terus bekerja. Sampai kewajiban seorang laki-laki mendidik istrinya, mendidik anaknya itu tidak ada. Kenapa? Dari Senin sampai Jumat nyari duit, Sabtu dan Ahad itu kemudian dia berbicara bisnis dengan circle-nya, Senin sampai Jumat dia kemudian kerja lagi, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi dengan relasinya, terus semacam itu. Sampai kemudian anaknya, istrinya, sampai kewajiban kepada agama pun dia tidak pernah tunaikan. Makanya maaf ikhwan, kalau orang sudah terkena sindrom kecintaan kepada dunia, yang terjadi di Suriah itu dia nggak peduli, yang terjadi di Palestina itu dia nggak peduli, dia akan berkomentar, ngurusin Palestina Suriah, ngurusin hidup saya aja masih susah payah kayak gini, dan akhirnya tidak peduli tentang apapun itu. Agama Allah itu apapun yang menimpa, dia tidak kemudian mendapatkan perhatian dari dirinya. Kenapa? Sudah terkena sindrom mencari dunia tidak ada habis-habisnya. Sampai kewajiban pokoknya itu tidak pernah dia tunaikan. Nelpon bapaknya atau kemudian sama ibunya, berbakti sama orang tuanya, semuanya menjadi terbengkalai. Semuanya menjadi kemudian tidak terlaksanakan itu. Atas nama membela kepentingan dan alibi dia supaya dia dibenarkan ketika mencari duit. Intinya cuma di situ doang. Masya Allah itu. Makanya kadang-kadang sampai kita jumpai ada orang tua itu tidak pernah ngajarkan hal-hal masalah sederhana sama anak itu, ya karena sibuknya dia orang tua itu untuk nyari duit gitu. Sampai dalam masalah-masalah hal yang sederhana itu tidak pernah dia ngerti. Maaf ya, 2 pekan lalu mungkin saya itu sholat Jumat di satu kompleks saya. Ada yang sholat Jumat itu di kompleks saya itu anak muda di samping saya itu anak kelas 12, berarti kelas berapa itu? 3 SMA. Di samping saya sholat Jumat itu main game akhi, kanan gitu, kiri gitu. Saya itu mau ngingetin, tidak bisa lah saya ngingetin. Kalau saya ngingetin saya batal sholat Jumatnya. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu faqad lagauta. Kalau kamu mengingatkan temanmu untuk diam ketika khatib sedang berbicara, kamu batal. Saya lirik aja gitu. Masih aja asyik dia kanan gini. Masya Allah. Sampai selesai sholat Jumat, sholatnya saya tempel. Habis selesai saya nanya, kelas berapa adik? Kelas 12 om. Masuk Pak D, kan nggak mungkin. Kelas 12 om. Kelas 12 om. Antum juga akan dipanggil om sebentar lagi. Jangan gitu sama orang tua. Walat kalian ini. Maka kemudian beliau itu, dia mengatakan kelas 12 om. Kenapa kok tadi main game gitu? Tahu jawabannya apa? Daripada saya tidur. Ya juga sih sebenarnya. Tapi yang menarik setelah itu saya agak ngobrol. Tahu nggak hukumnya sholat Jumat itu nggak boleh gerak-gerak? Enggak. Pernah diberitahu bapak enggak? Papa itu manggilnya apa? Papa atau bapak? Papa. Papa pernah ngasih tahu nggak kalau sholat Jumat itu bagaimana? Enggak. Ya udah saya diem. Setelah itu udah ya om, dia harus pergi lagi. Saya cuma membayangkan ya kawan. Kenapa saya ambil contohnya itu sholat Jumat. Sholat Jumat itu termasuk salah satu ibadah dengan fikih yang paling sederhana. Kalau ada orang anak tidak bisa istiqoroh, masih maklum lah. Ada anak tidak ngerti bagaimana ibadah sunnah sholat syuruk, masih maklum lah. Kalau sholat Jumat itu pertama rutin dilakukan setiap pekan. Yang kedua, ibadah yang fikihnya paling sederhana itu sholat Jumat. Duduk, diam, dengerin. Jangan sibuk, jangan kemudian sibuk dengan sajadah, diginikan, tarik lagi, diginikan lagi. Boleh lah. Ya boleh lah.
Saya nggak nyindir antum, tapi itu nggak boleh. Karena man masal khasaf faqat laqa. Barang siapa yang kemudian memegang kerikil itu batal sebenarnya. Apalagi megang handphone itu nggak boleh, akhi. Pasang status khusyuknya sholat Jumat, nggak usah. Itu sudah nggak ada, masya Allah. Tapi disitulah kita paham, ada yang semacam itu, ikhwan. Ada orang yang kerja saking sibuknya kerja itu, lu sampai kelingking kakinya itu nggak pernah nempel dengan kelingking kaki anaknya. Anaknya bertahun-tahun hidup gitu, nggak pernah ngerti tentang perkara-perkara agama. Dan itu banyak yang kemudian kita dapatkan. Kenapa? Karena pendidikan kita, jujur mau nggak mau kita termasuk salah satu orang yang harus prihatin. Pendidikan kita itu kan pendidikan materialistik semuanya. Dan menentukan standar kebahagiaan itu selalu kepada harta. Makanya kemudian yang keempat itu apa? Saking sibuknya nyari duit, kewajiban pokoknya itu tidak pernah dia tunaikan. Pernah nggak kita dapati ada orang sudah ngomongin proyek itu, saking ngomongin asiknya ngomong proyek, itu bicara agama, itu bicara Palestina aja tidak peduli dia. Ya ada Palestina gini-gini. Kenapa ada Palestina? Sudahlah itu urusan internal negara mereka. Tapi ketika bicara proyek, luar biasa semangatnya. Kalau bicara bisnis dan profit, luar biasa. Tapi kalau sudah bicara tentang agama, dia nggak peduli. Maka itu fix secara sah dan meyakinkan. Kalau ada yang semacam itu berarti dia adalah pecinta dunia.